Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Muhammad Abduh beserta muridnya Rashid Ridha adalah dua tokoh atau dui tokoh yang sangat penting pengaruhnya di dalam dunia Islam modern, lebih khusus lagi pada awal-awal abad 20. Warisan penting Abduh adalah undangan dia atau anjuran dia untuk mengembangkan sikap yang lebih independen di dalam beragama. Abduh mengkritik praktek taklid buta, bahkan Abduh juga mengkritik kecenderungan di dalam dunia Islam saat itu yang menganggap bahwa ijtihad sudah tertutup. Bagi Abduh, sumber kemunduran dunia Islam justru karena pemikiran kreatif, independen yang berbasis kepada Quran dan Sunnah itu ditinggalkan oleh umat Islam. Mereka hidup di dalam taklid, tradisi mazhab kita kenal. Jadi Abduh kita kenal, harus diakui Abduh sangat kritis terhadap tradisi mazhab, yaitu tradisi mengikuti mazhab 4 di dalam beragama ya. Di Indonesia kita tahu mazhab yang sangat terkenal adalah Syafi'i yang diikuti oleh kebanyakan umat Nahdlatul Ulama. Nah, di dunia Islam yang lain juga sama, tradisi bermazhab ini tradisi yang sangat-sangat kuat. Nah, pada saat Abduh hidup, itu teori mengenai ghalqu atau ighlaqu babil istihad atau penutupan pintu istihad, the closing of the gate of istihad itu sangat terkenal. Istihad sudah selesai, umat Islam tinggal mengikuti pemikiran yang sudah pernah dikembangkan oleh ulama-ulama fikih pada abad dahulu, pada abad 9, 10, 11, 12, 13. Nah, Abduh mencoba untuk membangkitkan ruh independensi melalui pengajaran-pengajaran dia di Al-Azhar. Dia membangkitkan semangat istihad ini, semangat kreativitas. Dia juga mengembangkan semangat itu di dalam pengajaran di bidang ilmu kalam atau teologi. Dia mengembangkan sendiri pemahaman teologi yang lebih rasional. Nah, warisan Abduh ini penting di seluruh dunia Islam. Abduh menerbitkan majalah yang sangat terkenal dibantu oleh muridnya yang dari Syria, yaitu Rashid Ridha, yaitu majalah Al-Manar. Nah, majalah Al-Manar ini dibaca di hampir dunia Islam dan pengaruhnya sangat besar di kawasan Asia Tengah, di India, di Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tengah, warisan Abduh ini melahirkan gerakan yang disebut dengan Tajdidism atau Tajdidi Movement, gerakan tajdid atau pembaharuan yang diinspirasikan, diilhami oleh gagasan Abduh. Di Indonesia lahir Muhammadiyah, tapi juga ada gerakan-gerakan lain yang sedikit banyak dipengaruhi oleh Abduh juga, seperti misalnya Persatuan Islam Persis, meskipun tidak langsung ya, tetapi ada pengaruh dari Abduh di sana, semangat untuk independen dari mazhab misalnya. Tentu pemikiran Abduh yang sangat kritis terhadap tradisi-tradisi bermazhab ini itu tidak disukai, dikritik oleh kalangan Nahdlatul Ulama, karena itu dulu pernah ada perseteruan kan antara NU dan Muhammadiyah karena sikap terhadap tradisi mazhab ini. Nah, cuma yang ingin saya ingatkan adalah Abduh adalah orang atau figur yang membawa semangat pemikiran terbuka, independen, kreatif, tetapi juga keterbukaan terhadap Barat. Nah, sayangnya sikap Abduh yang seperti ini kayaknya sekarang agak sedikit pudar. Ormas Islam yang diilhami oleh gagasan Abduh, salah satunya adalah Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu belajar di Haramain di Makkah bersama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, itu dia sudah mulai membaca karya-karya dan tulisan Abduh di majalah Al-Manar. Ketika pulang dia masih dipengaruhi oleh semangat Abduh itu, dan saya kira salah satu pengaruh penting di dalam pemikiran dan gagasan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah Muhammad Abduh. Nah, semangat Abduh yang rasional, reformis, terbuka ini kayaknya sekarang agak sedikit pudar, bahkan termasuk di Muhammadiyah. Teman saya dan sekaligus guru saya Pak Dawam Raharjo juga, yang dia sangat akrab dan tumbuh dalam tradisi Muhammadiyah, juga mengkritik kecenderungan itu. Di Muhammadiyah ada kecenderungan salafisme, pemikiran salafi yang agak tidak sinkron dengan semangatnya Abduh ini. Nah, semangat Abduh ini saya kira perlu dibangkitkan lagi, saya kira, karena ini relevan sekarang dengan
munculnya kecenderungan Islam yang akhir-akhir ini mungkin sangat cenderung tekstualistik, cenderung salafi, cenderung fundamentalistik. Nah, pemikiran Abduh saya kira bisa menjadi pengimbang atas gagasan itu, dan kita perlu menghidupkan kembali semangat Abduh yang terbuka tadi itu, yang independen, yang kritis terhadap tradisi, tapi tanpa meninggalkan tradisi, tanpa meninggalkan apresiasi terhadap tradisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.